Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, di sini kami dari kelompok 15 Laboratorium Komputer Perpajakan kelas A yang diampu oleh Ibu Niken. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana kami akan menjelaskan bagaimana cara pengisian SPT pada aplikasi ESPT. Namun, sebelum itu, perkenalkan nama saya Debbie Fitriani dengan NPM terakhir 046, dengan rekan saya yaitu ada Mahdian Fadila dengan 3 NPM terakhir 017, lalu ada Maharani Andini dengan 3 nomor NPM terakhir 051. Langsung saja pada materi. Yang pertama ini tahapan login, di mana pada bagian tahapan login ini eh, awal dari pembuatan ISPT sendiri itu adalah menggunakan loginnya menggunakan dengan akun administrator dengan PW-nya 123. Lalu setelah kita mengisi login dengan password tadi, kita akan masuk ke data profile, yang dimana data profile ini terdapat NPWP, nama, alamat, nomor telepon, email, NPWP pendata penandatanganan, nama penandatanganan, lalu ada NPWP kuasa, dan terakhir ada nama kuasa. Eh, Pengisian profil ISPT ini mengisi profil keterangan dengan eh, yang telah tersedia di halaman data profil tersebut. Selanjutnya, cara pembuatan SPT. Pada halaman berikut, pilihlah data SPT. Lalu setelah kita klik SPT tersebut, muncul di situ ada pilihan buat SPT baru atau buka SPT. Tapi yang kita lakukan di sini adalah kita harus membuat SPT baru. Lalu setelah melakukan penginputan SPT baru, di sini kita masukkan masa SPT yang akan kita input. Di sini datanya September 2024. Lalu selanjutnya yaitu pengisian daftar penerima penghasilan. Pada halaman ini kalian bisa pencet yang referensi. Lalu pada referensi ini ada pilihan bukti potong. Selanjutnya kita pilih yang penerima penghasilan. Di mana mengisi profil, di mana pada pilih menu referensi ini kita akan melakukan pengisian data penghasilan pegawai wajib pajak. Selanjutnya yaitu pengisian data penerima penghasilan. Di sini kita mengisi daftar pegawai, penerima penghasilan pegawai meliputi yaitu di sini ada NPWP, NIK, nama, alamat. Lalu eh, kita sesudah mengisi data-data tersebut, selanjutnya kita cari untuk NPWP tersebut yang nama penerima penghasilannya. Di sini tertera ada Korari dan Jessica. Selanjutnya yaitu input PPh satu atas pegawai tetap. Kita di sini pilih untuk isi SPT. Lalu kita pilih ke daftar pemotong pajak. Lalu kita pilih lagi masa pajak, yang dimana ini kita lakukan untuk pilihan dengan satu masa pajak. Oke, selanjutnya itu ada pengisian SPT. Di sini ada poin A yaitu pengisian pegawai tetap jika jumlah penghasilannya telah melalui PTKP, dan B ini yaitu pegawai tetap dan penerima pensiun yaitu jumlah penghasilan brutonya belum melampaui untuk PTKP. Nah, setelah
Setelah keluar tampilan daftar pemotongan pajak bulanan, pilih opsi tambah pada ujung kanan merah. Lalu di sini ada input data pemotongan pajak. Di sini harus mengisi NPWP pemotong pajaknya, namanya, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, yaitu sebesar 7.645.000 dan PPh dipotongnya sebesar 76.450. Lalu klik simpan. Nah, setelah itu di sini terlihat hasil input pemotongan pajak pegawai tetap Korari, yaitu dengan kode objek pajak 21101 dengan jumlah penghasilan bruto 12.675.000 dan PPh dipotongnya sebesar 380.250. Nah, setelah itu ada input PPh 2126 pegawai tidak tetap. Di sini klik isi SPT, lalu pilih daftar bukti potong, dan pilih tidak final 1721 strip 2 Romawi. Nah, di sini ada pengisian daftar penerima penghasilan. Sama seperti pegawai tetap juga, yaitu klik baru, lalu di sini isi bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21-nya, yaitu identitasnya dengan NPWP, nama, NIK, dan alamat. Baik, lalu ada kolom B menginput pemotong pajak penghasilan 21 pegawai tidak tetap, yaitu pada kolom B kita mengisi kode pajak sesuai dengan ketentuannya, di mana lalu kita mengajukan jumlah, dasar, dan tarif PPh dipotong. Dengan pertama lalu setelah menginput kolom A, maka kolom B transaksi kode objek, jumlah, dasar, tarif, dan PPh dipotong. Lalu adalah menginput pemotong pajak penghasilan tidak tetap pada kolom selanjutnya dalam menu perhitungan, bahwa kita akan diminta data sesuai dengan objek pajak yang diterima. Salah satunya adalah imbalan kepada tenaga ahli, yang dimana yang dimintai datanya adalah tipe penghasilan, dipotong oleh siapanya, lalu cara pembayaran, status PTKP, TK, K, ataupun TK-nya, jumlah tanggungan, jumlah hari kerja, lalu ada akumulasi penghasilan, jumlah penghasilan bruto, lalu selesai. Tahap selanjutnya adalah menginput jenis dan jumlah penghasilan brutonya. Lalu daftar kode objek pajaknya adalah berikut. Ada imbalan kepada direktur multi level dan berbagai macam objek PPh 21 final lainnya, di mana tiap objek pajak mempunyai ketentuan dan kriteria masing-masing. Oke, selanjutnya. Lalu saat daftar pemotongan telah dihitung, akan tampil daftar perhitungan sesuai kode, di mana daftar bukti pemotongan pajak penghasilan 21 tidak untuk pegawai tidak tetap dapat diinput, dan dengan total jumlah penghasilan juga total jumlah PPh dipotong sudah diinput secara otomatis melalui perhitungan sebelumnya. Oke, lalu ada menu setelah semua pajak dihitung, kita dapat melakukan pengecekan cetak PPh SPT 21 atau 26 dengan memilih menu pada referensi SPT lalu SPT induk 1721. Selanjutnya, setelah semua terinput, maka kita dapat melihat surat pemberitahuan SPT masa pajak penghasilan pasal 2126, 0824 normal. Lalu kita dapat melihat seperti pada SPT manual ataupun secara tulis, dapat dilihat ada di daftar pemotongan, perhitungan PPh, objek final, lampiran, dan juga pernyataan dan TTT telah potong, di mana kita dapat mengakumulasikan seluruh pegawai menjadi satu. Pada kolom nomor 11, jumlah penjumlahan angka 1 sampai dengan 10 sudah dapat tergabung dengan sesuai ketentuan pegawai yang terkena objek PPh 21, dan lalu kita dapat mencetaknya pada menu cetak. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami tentang penginputan tutorial bagaimana menggunakan elektronik SPT secara online melalui versi 24.00 pada komputer. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.